kamu atau arasy-Nya Allah. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Yang mana yang lebih besar? Dosa kamu atau kursinya Allah? Dia mengatakan dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Ya. Jadi dosa saya lebih, wallahu alam, dalam riwayat itu tidak disebutkan apa yang dilakukan oleh seorang tersebut. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, yang mana yang lebih besar? Dosa kamu atau ampunan Allah? Maka dia mengatakan, ampunan Allah lebih besar ya Rasulullah. Ya, ampunan Allah lebih besar dari dosaku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada dia, jadi tetap, maksudnya di situ tetap akan Allah ampunkan. Dan Allah dan Nabi menganjurkan kepada dia, fa'alaika bil jihad, fa'alaika bil jihad. Ya, kamu berjuang, turun di medan laga bertempur. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, wa inni min ajbanin nas. Aku ini penakut ya Rasulullah. Aku ini penakut. Tak tahu riwayat ini apa sahih apa hasan atau tidaknya. Wa inni min ajbanin nas. Aku ini penakut ya Rasulullah. Ya, tak berani nak pegang pedang apa. Wa inni min ajbanin nas. Wa inni min ad'afi qalbin. Aku ini, hatiku ini lemah. Takut tengok darah, tengok apa tu bergegar dia. Ada orang-orang seperti itu, mana kita paksakan dia tak? Aku ini tak penakut ya Rasulullah. Hatiku ini lemah. Tak bisa tengok-tengok darah, tengok pedang bergegar, mengelitik tulangnya. Wabadin khalas, tidak bisa berjihad dia. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, fa'alaika bisyam. Sudahlah, kamu berpuasa saja. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku ini suka makan. Oh, apa kau udahnya? Aku ini suka makan ya Rasulullah. Kalau makan satu roti itu tak kenyang. Penakut, suka makan. Aduh, sudahlah kata Rasulullah, tidak bisa. Tadi itu aku ini penakut ya Rasulullah. Dia bilang kalau malam itu, kalau mau keluar kencing atau malam itu istri saya yang menemankan saya. Kalau istri saya tidak temankan, saya tak berani keluar ya Rasulullah. Ada dalam Jawa satu iya ceritanya ini ya. Syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Suruh puasa tidak bisa. Ini apa? Suka makan dibilang. Satu roti tak kenyang kalau makan itu. Oh, 2-3 roti. Khalas. Rasulullah mengatakan fa'alaika bidiyamil lail. Jihad dia tidak bisa. Puasa dia agak bisa. Fa'alaika bidiyamil lail. Kamu sudahlah, kamu bangun malam, tahajud. Apa kata dia? Ya Rasulullah, seandainya bukan istri saya yang membangunkan salat saya bangunkan saya salat subuh, saya tak bangun salat subuh ya Rasulullah. Salat subuh tu bini saya bangunkan gitu deh. Jangan kena qiyamul lail. Salat subuh ya, seandainya istri saya tidak membangunkan saya salat subuh, maka saya tidak akan salat subuh kata dia. Allah. Pakak maksudnya. Tersenyum Rasulullah. Fatabassama Nabi, itu Nabi jadi tidak marah. Kau ni buat apa nak? Tak ada Nabi ngomong seperti itu. Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, sampai tampak gigi geramnya. Artinya apa, geli hati Nabi lihat ni. Apa enggak kau ni payah marah, ya kan? Maka Nabi menganjurkan kepada dia, jihad tak bisa, puasa tidak bisa, kemudian dia mulil ada agak bisa, subuh yang dibangunkan bininya. Ya. Kemudian kata Nabi, fa'alaika bi kalimataini khafifataini 'ala lisan thaqilataini fil mizan habibataini ila rahman. Ya, sudahlah, kalau kamu tidak bisa itu yang berat-berat, kamu baca 2 kalimat yang ringan ini. Ringan diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Fafa'al. Itu bisa dia. Enggak bisa kita tahu lah.
Ya, itu sangat ringan sekali, pekerjaan yang sangat ringan, zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, itu kata Nabi, baca itu insyaallah artinya membuang, menggugurkan dosa-dosa kamu, memberatkan timbangan kamu nanti dihisab, dan juga kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu ta'lim, begitu didikan Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Tak bisa mungkin takhfif, diringankan. Akhirnya yang penting sahabat tersebut bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bahwa as-salat atau as-salawat al-maktubah, salawat atau salat-salat yang 5 waktu itu adalah pengampun dosa-dosa kita, majtunibatil kaba'ir, selama dosa besar kita jauhi. Kemudian dikatakan di sini yang tadi Al-Fajr baca, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun. Qala alaihi salam, Nabi mengatakan, jadi dalam salat ini ya kita harus sempurna rukunnya, kan? Ya, artinya di sini kamu harus belajar, ya kan? Tidak bisa seseorang sempurna dalam sebuah ibadah kecuali dia mengetahui dulu bagaimana ibadah tersebut sempurna, bagaimana rukunnya, bagaimana tata caranya, bagaimana sunnah-sunnahnya, agar semakin hari ibadahnya semakin sempurna. Kalau anak kecil ya mungkin dia ikut-ikutan dulu kan, ikut abahnya rukuk ya rukuk, abahnya sujud ya kan. Masa ibadahnya sampai tua macam budak kecil kan tak mungkin. Semakin hari akan semakin sempurna, menyempurnakan kewajiban, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, terus ditambah dan ditambah seperti itu. Jadi semakin sempurna, semakin hari semakin sempurna. Maka kalau seseorang tidak menyempurnakan syarat rukun dan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya ya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi orang yang mendirikan salat maka dikatakan bukan mengerjakan tetapi ya iqamatus shalah, mendirikan salat, ini mengerjakan salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ya kan? Salatlah kamu sebagaimana aku yang kalian tahu, yang kalian lihat salat. Sebagaimana Nabi Muhammad salat, maka kita juga berusaha sekuat tenaga untuk salat seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Nah, mathalus salat al-maktubah kamathalil mizan, man awfa istawfa. Perumpamaan salat wajib itu seperti timbangan. Siapa yang menepati akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu datangkan salat dalam bentuk yang sempurna, Allah pun juga akan menyempurnakan keadaan kamu. Ya. Jangan harap urusan kamu yang lain akan disempurnakan oleh Allah kalau salat kamu kacau balau. Mimpi di siang bolong kamu, ya kan? Kalau kamu salat kadang sembahyang, kadang tidak, kadang salat, kadang tidak, kadang bangun, jangan harap urusan yang lain akan disempurnakan oleh Allah. Kamu tidak menyempurnakan kewajiban yang 5 waktu, kamu tidak sempurnakan. Belang-belang kambing kata orang, ya. Kadang dia salat, ya kadang tidak, kadang dua waktu ya, kadang 3, kadang pas tidak sempurna 5. Ya, yang tidak kata Rasul, man istawfa ya. Man awfa istawfa. Yang mencukupi akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau dia bisa untuk selalu nanti akan dijelaskan salat jamaah. Selalu 5 waktu dia paksakan, harus dipaksa untuk hadir ke masjid. Ana harus salat berjamaah. Apapun pekerjaan anak tinggal seperti itu. Apa insyaallah
segala urusan dicukupkan oleh Allah. Apapun urusan dia, bisnisnya, keluarganya, anaknya, semuanya insya Allah berkat dia menjaga Allah, Allah jaga dia. Nah, itu ya kan? Menjaga Allah maksudnya menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Kebaikan-kebaikan dari kewajiban yang dia jaga, salat yang dia selalu hadiri, salat yang dia usahakan dia mencukupi, dia dia jaga salat tersebut, dia sempurnakan salat tersebut, segala urusan dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul sebelum dia mengkaji, dia belajar bagaimana tata cara salat yang baik, kemudian dia usahakan salat yang betul, salat yang sempurna, tambah lagi dia usahakan dia harus salat berjamaah, dia paksakan dirinya. Memang awalnya harus dipaksa kan? Tidak bisa kita tidak memaksa diri kita itu. Nafsu ini harus dipaksa pertama, dipaksa, akhirnya dia akan terbiasa. Lama-lama dia akan menjadi sebuah kebutuhan dia, bukan lagi kebiasaan, ya kan? Jadi seperti itu, man aufa istaufa. Kalau dia cukup salatnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia terkadang salat, kadang tidak, kadang sempurna, kadang tidak sempurna, maka juga urusan yang lain tidak akan Allah sempurnakan dia. Inna rajulaini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aja dua orang lelaki min ummati, dari umatku, la yaquman ila shalah. Kedua-duanya sama berdiri melakukan salat, wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Rukuknya sama, sujudnya sama. Wa inna ma baina salatihima, sesungguhnya perbedaan antara dua salat si lelaki ini, dua orang lelaki ini, ma baina samai wal ardh, perbedaannya antara langit dan bumi. Dua orang salat, kata Nabi, dari umatku, rukuknya sama, sujudnya sama, berdirinya sama, tetapi perbedaan kedua salat tersebut seperti perbedaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Wa asyara ila khusyu'. Lebih mendalam lagi, khusyuknya yang berbeda. Setelah syurutul zahirah, syarat-syarat yang zahir dia cukupi, dia faham, dia mengerti, maka dinilai oleh Allah hatinya. Ya. Tidak bisa langsung naik ke khusyuk kalau salatnya amburadul. Rukun-rukunnya dia laksanakan, sunnah-sunnahnya dia laksanakan dalam salat. Kemudian dia masuk naik ke tangga berikutnya, yaitu khusyuk. Khusyuk dia, hudur hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dua orang kata Rasulullah salatnya sama, tetapi yang satu ini beda, yang satu bumi, yang satu langit. Ya kan pernah ditanyakan kepada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya, kamu ini salat orang bumi ke salat orang langit? Dia bilang, ya maksudnya asyara ilal khusyuk, mengisyaratkan kepada khusyuk. Artinya seseorang mukmin ketika berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, memang jasadnya di bumi tapi hatinya di langit. Gitu kan? As-shalah mi'rajul mu'min. Dan sebuah hadis dikatakan seperti salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ketika Allahu Akbar, hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shalah mi'rajul mu'min. Dia salat dengan salat langit. Ya, salatnya salat langit, bukan salat bumi. Bukan tetap hatinya berada di bumi. Artinya apa? Hatinya tetap dengan rukunya, dengan rumahnya, dengan ininya, itu tadi kunci motor. Nah, itu kan. Jadi tetap dia berada di bumi. Ya. Berbeda dengan yang satunya. Ketika dia salat, dia sudah dia melupakan segala-galanya, dia hanya tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. As-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu kata Nabi mi'rajnya orang-orang mukmin, bertemunya seorang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mi'raj. Jadi kalau salatnya salat bumi, ya begitulah perbedaannya. Dia tetap hatinya di bumi, tetap dia memikirkan ini dan itu. Wa qala alaihi salam, Nabi juga mengatakan, aswa'un nas sadiqatan man sadiqa min salati. Paling jeleknya manusia, paling jeleknya pencuri di antara manusia itu, manusia yang pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri di dalam salat. Yang mencuri di dalam salat. Artinya di sini apa? Tidak sempurna syaratnya.
Bagaimana mau khusyuk, bagaimana mau kotor salatnya tidak, ya kan? Terlalu cepat salatnya. Jadi mencuri di dalam salat itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah terlalu cepat dan syarat rukunya dia tidak penuhi, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, as-salat allati la yahdur fihi bahwa ila al-uqubati asra. Salat yang tidak hadir hati di situ, tidak khusyuk di situ, ya kan? Salatnya kacau balau, maka salatnya itu akan mendatangkan uqubah, akan mendatangkan apa? Siksaan. Dia salat tapi dia tidak mendapatkan rahmat. Dia salat, dia memikirkan ini dan itu, hatinya di sini, hatinya di situ, hatinya kemana-mana. Karena Allah tidak melihat zahir kita saja, Allah melihat hati kita. Ketika kita salat, Allah melihat hati kita di mana? Oh, di sana, di sini, mikirkan ini, mikirkan itu. Allah lihat itu, kan? Apa? Adab kan? Berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya kemana-mana. Dan Allah tahu hati kita, ketika hati kita ke sana, hati kita ke sini, hati kita di rumah, hati kita di kantor, hati kita di pasar dan seterusnya itu Allah mengerti, lihat, Allah tahu. Jasadnya di hadapan aku tapi hatinya kemana-mana. Ya, maka orang seperti itu ya, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, kalau yang fil bidayah, kalau kita ini masih ya, ini istilahnya tingkatan orang-orang yang sudah ya, intinya semakin dia tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala, semakin timbangannya berat, ya kan? Semakin saringannya semakin halus, ya kan? Kalau kita yang penting kan sudah betul salat ya, alhamdulillah selesai, ya kan? Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukannya di mata Allah, maka saringannya itu semakin halus, ya kan? Artinya menurut kita itu bukan sebuah pekerjaan dosa, tapi menurut mereka, timbangan mereka itu dosa, ya kan? Menurut kita itu sebuah kebaikan, menurut mereka sebuah kejahatan, ya kan? Menurut kita sudah bagus salat kan, ya, ruku, sujud bagus. Tapi hati kita yang lalai itu menurut mereka adalah sebuah dosa, ya kan? Sebuah maksiat itu. Bahkan menurut orang-orang tasawuf itu mereka mengatakan termasuk rukun salat adalah khusyuk. Khusyuk itu rukun salat. Artinya kalau kita tidak khusyuk tidak sah salatnya. Oh, tidak bisa buat kita itu ya. Kalau kita pakai itu tidak sah terus salat kita nanti. Ya. Atau tidak sah tiap hari salat tidak sah. Ya. Seperti itulah ya orang-orang yang seperti Imam Junaid ketika beliau melihat seseorang meminta-minta, ya kan? Junaid kan seorang Sayyidul Taif, pemimpin ahli tasawuf. Dia mengatakan terlintas di hati Imam Junaid itu minta-minta, gitu. Terlintas saja. Sebenarnya kalau ingatan hati ya tidak dihisab oleh Allah kan? Maka malam hari dia bermimpi dia bangkai orang tadi itu dihadiahkan, diserahkan di hadapan dia dan dimakan. Ya, maka ya Allah, sampai seperti ini aku tidak mengucapkan, aku hanya terlintas di hatiku lintasan seperti itu. Maka kata ada sebuah hadis, ada sebuah suara mengatakan seperti engkau wahai Junaid, wahai Imam Junaid, itu pun juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kedudukan beliau tinggi sekali. Jadi hal-hal yang menurut orang-orang yang di bawah beliau seperti kita, ini bukan sebuah perbuatan maksiat, tetapi indahum, menurut mereka adalah sebuah perbuatan maksiat, ya kan? Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Adam alaihissalam, fanasiya wa lam najid lahu azma. Dia lupa, ya kan? Dan kita tidak mendapatkan keinginan Nabi Allah Adam untuk melanggar perintah Allah. Maka dikatakan oleh Imam Sawi dalam tafsirnya, itu mimbab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, dia lupa, dia tidak ada keinginan untuk melanggar, kemudian salah. Menurut kita betul saja, orang yang berijtihad kalau dia salah dapat satu pahala. Kalau dia berijtihad dan dia betul dapat dua pahala. Dia berijtihad dan dia salah, maka dia dapat satu hasanah. Tapi indal muqarrabin sayyi'ah. Ya,
menurut orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang baik itu menurut mereka adalah sebuah perbuatan dosa. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini semakin tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat timbangannya, semakin halus dia punya saingannya. Jadi dalam salat itu perlu diperhatikan sekali. Ya, pertama kita harus mengerti tata cara salat yang benar bagaimana. Kita usahakan salat kita itu sah dulu. Caranya ya kita belajar bagaimana rukun-rukun salat dari awalnya, bagaimana beristinja yang betul, semua sudah kita bahas ya. Bagaimana wudu yang betul, bagaimana rukun-rukun salat dan seterusnya. Kita harus paham itu. Itu ilmu hal namanya. Itu ilmu hal, ilmu yang hari-hari kita ya, kan hari-hari. Jadi harus paham, tidak boleh kita tidak memahami ibadah yang kita kerjakan hari-hari. Kalau haji, umrah tidak setiap hari. Ya, ketika kita akan haji, ketika kita akan umrah, baru kita lagi memahami, kita paham, kita baca lagi, kita pelajari lagi. Tetapi kalau salat kan tiap hari, kita harus pahami betul-betul. Ya. Diusahakan sah dulu salat itu. Sah dulu salat itu. Ini sah aja enggak? Bagaimana mau khusyuk, hudur diterima sama Allah? Yang sah saja belum tentu diterima, ya kan? Ya, banyak kita bahas itu ya. Rukun-rukun salat itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya. Ada orang salat takbiratul ihramnya tidak kedengaran. Nah, ini kan tidak belajar. Usallinya kedengaran. Takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, harus terdengar. Usalli fardhu. Tak ada bunyi. Tak sah salatnya itu. Mesinnya terlalu halus ya. Dia mesin turbo kan ya. Kalau ada bunyi kata nah, tidak ada bunyi. Tidak sah salatnya itu. Takbiratul ihram ini sunnah, ngangkat tangan ini sunnah. Ucapan Allahu Akbar itu wajib. Mengucapkan Allahu Akbar wajib, rukun qauli. Harus diucapkan. Tak diucapkan teman-teman. Angkat tangannya. Halus mesinnya ya. Mesinnya terlalu halus. Tidak boleh halus walaupun ayusmi' nafsuhu kata fuqaha. Paling tidak dia memperdengarkan. Cukup. Bapak atau pakai gaung. Jadi imam ya kan. Masih tahu itu makmum. Ya kan bawa sudah takbiratul ihram. Cukup ayusmi' nafsuhu. Dia memperdengarkan dirinya sendiri. Rukun qauli Fatihah juga sama. Pernah kemarin sampaikan dia. Itu harus diucapkan, tak boleh dalam hati baca Fatihah. Tak ada sah salatnya. Karena itu rukun qauli harus diucapkan. Rukun qalbi hanya satu, niat. Ya, terlintas di hati sewaktu takbiratul belum lagi takbiratul ihram itu ada rukun-rukunnya juga. Di takbiratul ihram itu ada rukunnya, ada 14 atau 17 rukun dalam takbiratul ihram itu. Tidak boleh terpotong dia. Ada sholli fardhu maghrib. Allah saja. Akbar tak ada. Khusyuk dia sudah Allah. Tak ada sah melayangnya sama Allah mana? Melayangnya tak ada sah. Allah. Mantap semayang. Sangka mantap, tapi salatnya tidak sah. Tidak boleh terpotong. Allah Akbar juga tidak sah salatnya. Ya Allahu Akbar itu nyambung, tak ada putus. Dan A-nya kata tidak boleh panjang. Ada orang Allah tak ada sah juga. Ya kan? Mana mau diterima sah aja enggak? Allah. Apakah Allah besar? Itu artinya. Hanya hamzah istifham. Allahu Akbar bisa dibaca Allahu Akbar. Ya. Banyak itu ya. Ada beberapa rukun takbiratul ihram saja. Ya, takbiratul ihram hu-nya tidak boleh dipanjangkan. Allahu
Akbar. Tentang ada tarekat memang. Ini harus dipelajari ya, harus dipelajari. Allah tidak boleh diganti dengan qaf. Allahu Akbar biar fasih. Tak salah, tidak sah. Mulai awal tidak sah. Nah, jadi harus dipelajari betul-betul ya. Jadi tidak boleh diganti Allahu A'zam, ada itu dalam Taqrirat As-Sadidah Al-Habib Hasan Al-Kab itu murid daripada Habib Zain bin Ismail. Ada rukun dari takbiratul ihram. Jadi harus terpenuhi semuanya. Allahu Akbarnya saja panjang pembahasannya, belum lagi bahas yang lain. Jadi harus belajar, kita harus belajar. Jadi, seorang yang faqih, orang yang mengerti hukum fikih itu lebih sulit bagi syaitan untuk mengganggunya dari seorang yang ahli ibadah. Dan setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dia belajar bagaimana. Yang penting sah dulu. Masalah hati itu nanti, ya kan? Sudah betul rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya betul, bacaannya betul, ruku sujudnya dengan tumaknya betul. Dipelajari. Baru nanti dia akan khusyuk dan hudur membahas masalah hati, bagaimana dia hatinya hadir bersama Allah, khusyuk, tidak kemana-mana, ya kan? Yartaqi ila maqamil ihsan, kan seperti berusaha untuk mendapatkan maqam ihsan. Jadi, seperti itu ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa kita dalam beribadah haruslah dilandasi dengan ilmu, harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, harus belajar, duduk mengkaji, ya kan? Nah, Rasul dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah menghendaki dia baik, kalau ada seorang dikehendaki baik oleh Allah, tandanya apa? Yufaqihu fid din. Allah faqihkan, Allah fahamkan dia dengan agama. Suka dia belajar. Berarti ini ada budak ini Allah senang, Allah ingin kebaikan sama dia. Suka dia mengkaji, suka dia belajar, suka fikih, itu bagus itu. Suka mempelajari ilmu-ilmu yang bertalian dengan salat, ilmu-ilmu bertalian dengan wudu, ilmu-ilmu yang bertalian dengan puasa dan seterusnya. Berarti Allah arad bihi khairan. Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Tapi kalau sudah berpaling, udahlah, penting salat, berarti Allah tidak menghendaki baik pada dia. Jadi kecintaan kepada ilmu agama itu tanda seseorang dicintai oleh Allah, seorang diinginkan baik oleh Allah. Ya, kecintaan kepada ilmu agama itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, jadi seperti itu ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Allah kalau berkehendak baik kepada seseorang, Allah faqihkan dia. Dan sering Nabi terkadang mendoakan, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi doakan beliau agar faham tentang agama. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, kan? Doa Nabi kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia dengan agama. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk ulama, berkat doa Nabi Muhammad, ulama dari golongan para sahabat. Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Al-Habr, tinta atau ulama, ya kan? Ulama dari kalangan para sahabat. Itu di antara sebabnya beliau menjadi seorang yang alim, beliau menjadi seorang yang faqih, beliau menjadi seorang yang mufassir. Ya, di antara sebabnya adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dengan agama. Ya kan? Berarti ya, kalau sudah faham, cinta dengan fikih, cinta dengan ilmu agama, cinta dengan ulumuddin, ya berarti dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tidak peduli dengan urusan agama ini, khalas. Berarti dia tidak dikehendaki baik sama Allah. Ya. Dan memang sering Al-Faqih sampaikan,
keberhasilan umat Islam, jayanya umat Islam, menangnya umat Islam kalau dia meletakkan Allah dan Rasulnya nomor satu di hati. Meletakkan agama ini agama wahid. Ya. Agama Allah dan Rasulnya dia letakkan paling tinggi, paling utama, nomor satu, maka Islam akan jaya. Umat Islam akan maju. Tetapi kalau sudah agama dia kesampingkan, ya udahlah, penting apa? Ya kan? Maka dia akan dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi mengatakan khairul qurun qarni? Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kenapa? Zaman di mana orang-orangnya meletakkan Allah dan Rasulnya number wahid. Nomor satu, Allah dan Rasulnya. Yang lain nanti nomor 16 sudah berapa? Maka jaya zaman itu. Bukan ya, Nabi dan para sahabat kejayaan mereka bukan tingkat ekonomi ya. Sahabat itu kadang-kadang tak makan sehari 2 hari. Bahkan ada yang tak punya rumah, tinggal di masjid. Naam. Tetapi Nabi mengatakan ini zaman keemasan. Ya kan? Zaman khairul qaran. Zaman yang paling baik. Bukan tingkat strata ekonominya tinggi, bukan. Bahkan ada ashabul suffah, tak punya rumah. Bahkan tak julaibib itu sendal pun tak ada dia. Ya kan? Tetapi kenapa menjadi masa keemasan? Apakah di masa itu tidak ada bangunan-bangunan yang hebat? Ada istana Kisra, ada istana Rum, ada bangunan-bangunan yang hebat, ada kendaraan-kendaraan yang mahal, ada kuda-kuda, unta-unta yang mahal. Tetapi bukan itu kemajuan Nabi Muhammad, bukan itu Islam Nabi Muhammad dan para sahabat diangkat oleh Allah, tinggi kedudukannya, maju menjadi menang. Bukan itu kejayaan umat Islam ketika mereka berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Syariat dia letakkan di tertinggi, nomor satu. Tetapi kalau sudah tidak peduli dengan urusan agama ini, sudah menomor 2 kan, bahkan menomor 3, bahkan nomor 16, ya sudah, berarti itu tanda dia akan dilemparkan oleh Allah, dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jayanya, majunya umat Islam, ya kan, majunya umat Nabi Muhammad ketika mereka memposisikan Allah dan Rasulnya di depan mata mereka. Nomor satu, apapun Allah dan Rasulnya, jaya. Ya kan? Seperti itu ya. Tidak mengedepankan yang lain. Ya, tidak mengedepankan yang lain. Kita tidak peduli berapa hebatnya musuh, berapa lengkapnya, berapa banyaknya, berapa hebatnya, berapa dahsyatnya musuh, tidak peduli, tidak, ya kan? Tidak peduli. Yang penting umat Islam ini kokoh keimanannya. Allah dan Rasulnya ada di hati mereka. Allah dan Rasulnya nomor satu. Sehebat apapun musuh, sebanyak apapun musuh, selengkap apapun persenjataannya, pasti kalah. Iya, pasti kalah. Tidak peduli berapa banyak pun musuhnya, mau dibawa kapal induk ke, kapal lemak ke, apa pun semuanya itu. Tidak peduli kalau umat Islam seperti imannya para sahabat, hancur itu. Kalah pasti. Allah turunkan tentara-tentaranya Allah. Kenapa Allah turunkan tentara? Karena keimanan mereka memandang Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak peduli, banyak kejadian-kejadian ya kan. Menangnya Nabi dan para sahabat banyak terjadi ketika jumlah Nabi dan jumlah para sahabat, jumlah tentara para itu lebih sedikit dari jumlah musuh, dan perlengkapannya lebih minim. Musuh lengkap. Peperangan yang pertama yang terbesar, perang Badar itu, ya kan? Jumlahnya jauh. 300 lawan 1000, 313, 950. 950 ini lengkap. Ya kan? Lengkap dengan persenjataannya. Yang mini 300 lebih ini tidak ada senjatanya al-ladhifi kata orang kita, ya kan? Al-mawjud. Dan memang keluarnya bukan untuk perang, keluarnya untuk apa? Menyetop kafilah dari perdagangan Abu Sufyan yang balik dari Syam. Kafilahnya lepas, tentara Abu Jahal, ya kan, datang keluar dari Mekah karena Abu Sufyan kirim surat ketika itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad ingin mencegat kafilahnya, kirim surat minta pertolongan karena banyak ini barang dagangan orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya. Dan akhirnya Abu Sufyan pun lepas bisa lewat pesisir pantai, dia pilih jalan
pesisir pantai, Nabi tidak mendapatkan kafilah yang datang, pasukan tempur yang datang. Ya, Abu Jahal dan bala tentaranya yang berjumlah 950, hampir 1000. Nabi pada waktu itu hanya 300 lebih dan perlengkapan sangat minim. Tapi dapat menang KO. Oh, menang KO. Iya, kalau bertinju itu menang KO. Habis kalah, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa itu? Nabi dan para sahabat memandang Allah dan Rasulnya, kan? Para sahabat memandang Allah dan Rasulnya ada nomor satu. Minta Allah, berpegang dengan syariatnya Allah. Tidak peduli sebanyak apapun musuh, sekuat apapun perlengkapan mereka, kalau iman umat Islam kokoh dan kuat, habis itu akan dilantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tulisan apa ini? Apakah kita menyakit tabir terlalu khatnya terlalu apa tadi itu? Apakah ketika kita mengangkat takbir disertakan niat di dalam hati? Oh, ya. Atau ketika takbir disertakan niat? Nah, kena aja pegang tadi ini. Jadi lagi semangat nih. Ini pegang takbir itu haram kan? Ya, jadi kembali sebelum zaman jawab kembali bahwa jayanya umat Islam ketika ya mereka ya umat Nabi Muhammad meletakkan memposisikan Allah dan Rasulnya nomor satu, memandang syariat din ini nomor satu dan mengabaikan semuanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian penutup ini jadi takbiratul ihram dengan niat itu berbarengan, ya berbarengan. Jadi lafadznya sunnah diucapkan, usolli fardal maghrib, usolli fardal isya, 4 rakaatin. Paling tidak ada qasad ta'arud dan ta'yinnya, usolli fardal isya. Nah itu dilintaskan di hati waktu Allahu Akbar dari A sampai bar itu melintaskan nih, itu niat. Wa talaffuz biha sunnah, adapun mengucapkannya itu sunnah agar mudah nanti waktu antara A sampai barnya itu masuk itu. Wa talaffuz biha sunnatun, dan mengucapkan lafadznya itu usolli fardal isya. Diucapkan usolli fardal isya itu tidak wajib. Ya wajibnya kapan? Ketika Allahu Akbar. Ketika A sampai bar itu ada lintasan usolli fardal isya. Gitu. Ya, itu kan maksud ibu ini kan? Jadi seperti itu ya. Jadi dilintaskan hati, dilintaskan niat itu di dalam hati. Ya, karena tidak sah kalau kita tidak berniat. Kalau tidak disertakan dengan niat, maka ibadah kayak sejuk-sejukan panas nih. Namun seseorang yang mencuci muka berwudu, bedanya apa? Niatnya yang membedakannya. Ini tidak mencuci muka biasa saja. Yang ini mencuci muka untuk mengangkat hadas kecil, atau mencuci muka untuk apa? Berwudu. Nah itu wudu lillahi ta'ala. Yang satu tidak, dia hanya mencuci biasa saja. Tidak ada niatnya. Mencuci muka tanpa niat itu ada. Mencuci muka dengan niat mengangkat hadas kecil ibadah. Jadi yang membedakan adah dan ibadah adalah an-niyah. Bedanya mandi biasa mubah dengan mandi hadas mengangkat hadas besar apa? Niat. Kalau kamu mandi hadas besar kamu tidak niat, hadas besar kamu tidak terangkat. Walaupun lupa deh tadi malam. Mandi biasa deh. Nanti belum niat. Mandi dia, tapi tidak niat. Tetap hadas besarnya tidak harus niat. Mengangkat hadas besar. Kok mandi lebah-lebah biasa saja, hadas besarnya tidak. Itu yang membedakan antara mandi adah, mandi yang bersifat kebiasaan, dengan mandi yang bersifat ibadah. Itu niat yang membedakan. Kalau dia niat, angkat. Tidak niat, mandi walaupun dalam laut. Ada niat mengangkat hadas besar, maka hadas besarnya tidak terang. Begitu juga kalau dia Allah, tak ada sama sekali, maka tidak bisa. Ya, seperti itu ya. Nanti insya Allah kita teruskan malam ahad yang akan datang. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Semoga Allah faqihkan kita fi din, Allah ajarkan kita, Allah cintakan kita dengan ilmu-ilmu agama insyaallah. Amin ya rabbal
يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عز الحب